Xiaoling dapat melihat bahwa ancaman kegelapan sangatlah membebani pikiran tuannya. Pada titik ini cukup jelas bahwa kegelapan telah menguasai Australia dan begitu gelombang roh berakhir nasib dunia akan dipertaruhkan. Tidak realistis untuk mengatakan bahwa pegunungan berkabut akan kehilangan banyak rekan dalam perang yang akan datang ini. Tidak peduli seberapa kuat Yu Ziyu, dia hanyalah satu orang. Dia tidak dapat menjamin perlindungan setiap bawahannya dalam perang melawan kegelapan. Selain itu, tingkat kekuatan bos terakhir masih menjadi misteri, tetapi dia yakin bahwa kegelapan pasti tidak akan berada di bawah urutan kelima transenden dalam hal kekuatan. Jadi kali ini dia mungkin perlu keluar dari buku pedoman konvensional dan menyerang terlebih dahulu. Mystic Mountain harus mengambil inisiatif sebelum musuh sempat bereaksi dan merumuskan rencana serangan pertama yang tidak dapat dilawan, sementara yang lain bekerja keras mencoba menyerat sebanyak mungkin kekuatan roh di udara. Si panda kecil tertidur dengan tenang. Satu-satunya hal yang dapat membangunkannya adalah teleponnya yang berdering dengan nada dering khusus untuk gadis dari Jia atau kota itu. Menyeka rasa kantuk dari matanya, dia mengangkat telepon dan bertanya kepada Xiao Ai ada apa. Di telepon lain, wanita itu marah karena panda kecil begitu santai ketika sesuatu yang besar terjadi yang membuat keseimbangan seluruh planet dalam masalah. Binatang penghancur Australit yang hampir meratakan Jia atau kota telah muncul sekali lagi dan jumlahnya banyak. Rasa kantuk panda kecil lenyap digantikan oleh urgensi. Berpikir bahwa Jia atau kotanya diserang lagi. Untungnya itu tidak terjadi. Jia tidak diserang karena binatang penghancur itu telah mengarahkan pandangan mereka ke seluruh planet. Mesir mengalami pemusnahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi binatang yang tanpa abadi itu. Brazil juga tidak luput. Bangsa Australit menyeberangi lautan hanya untuk mengepung tanah mereka. Di Paris, menara Eiffel akan segera dimakan karena suatu alasan. Semua kota manusia yang relevan sedang diserang. Pada saat inilah Yu Ziyu menyadari bahwa kegelapan telah bergerak ketika ia baru saja mencoba membuat rencana untuk menyerang terlebih dahulu. Federasi Kebebasan adalah rumah bagi banyak manusia transenden berbakat, tetapi kekuatan mereka yang sangat sedikit tidak berguna melawan kekuatan absolut. Kemenangan hanyalah mimpi, jadi mereka dengan cepat mengalihkan fokus mereka untuk setidaknya memberi cukup waktu bagi warga sipil untuk melarikan diri dari kehancuran yang mengerikan. Bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka, manusia transenden bermaksud untuk menghalangi musuh yang merupakan keputusan yang bodoh jika dipikir-pikir kembali. Australit yang menyerang Federasi Kebebasan baru saja membuka mulutnya dan melepaskan sinar energi merah yang mematikan. Ia merobek kota dan menguapkan setiap pahlawan bodoh yang mencoba berdiri di depan. Warga sipil yang hanya berusaha mati-matian untuk melarikan diri demi hidup mereka telah dihapus dari keberadaannya. Di luar kota, lalu lintas kendaraan telah macet. Manusia-manusia ini tidak pernah belajar dari kesalahan mereka, meskipun terus-menerus terancam untuk dihabisi. Sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang, ibu, ayah, dan seorang gadis kecil mencoba untuk pergi dari kota yang terbakar. Tetapi yang harus dilakukan Australit hanyalah menoleh ke arah mobil-mobil yang tak terhitung jumlahnya yang mencoba melarikan diri dan menembakkan sinar lainnya, menghapus semua yang terlihat dengan ledakan yang membakar. Serangan Australit yang terkoordinasi meluas ke aliansi 10 bangsa. Di kota beragama, para pemimpin palsu terus menyajakan janji mereka bahwa para penganut agama aman di dalam gereja karena kejahatan tidak dapat menghancurkan iman mereka. Selain itu, uskup terkasih mereka yang diberkati oleh para dewa telah pergi ke medan perang untuk melindungi mereka. Karena pidato para pemimpin palsu yang berapi-api, para penganut agama itu menggenggam tangan mereka dalam doa dengan iman yang mutlak. Itu tidak berlangsung lama karena mereka mulai berebut dengan kacau. Begitu atap gereja dihancurkan oleh sulur Australit. Ketika mata merah binatang itu memandang mereka seperti semut, keyakinan mereka hancur. Pemimpin palsu mereka benar-benar percaya bahwa ia memiliki perlindungan dari uskup agung yang bahwa kekuatan jahat tidak
dapat menyentuhnya. Hal itu membuatnya kehilangan kepala. Berkat sinar merah khusus langsung dari mulut monster itu, para penganut berlarian panik saat mereka dihabisi satu persatu. Australit sedang menikmati prasmanan berisi orang-orang yang mudah tertipu untuk memperkuat diri dengan daging manusia yang lezat. Dan binatang buas itu senang menyiksa mangsanya, memastikan bahwa mereka dikunyah sebelum dicerna. Hanya dalam beberapa detik, gereja Uskup Agung itu berubah menjadi gurun darah dan darah kental. Semua penganutnya mati dan dimakan. Saya pribadi tidak akan menerima tingkat ketidakhormatan ini. Australia terus melakukan penghancuran dan memakan lebih banyak lagi. Perserikatan bangsa-bangsa atau apapun yang tersisa dari mereka terpaksa mengadakan pertemuan darurat tentang cara menangani kepunahan mereka yang akan segera terjadi. Semua mata tertuju pada Australia dan kebangkitan abnormal binatang buas roh yang kuat yang datang dari benua itu. Hampir setiap negara di dunia berada di bawah invasi Australia. Perwakilan Australia mendapat banyak ancaman dari delegasi lain karena gagal mendeteksi keberadaan binatang buas ini. Tetapi ia menguatkan tekadnya dan meminta negara lain untuk memberikan dukungan kepada negaranya. Manusia di Australia berada di ambang kepunahan saat ini. Para delegasi memilih kepala Federasi Huasia karena orang ini seharusnya lebih memahami kengerian Australia daripada siapapun. Australia tidak memiliki binatang buas yang kuat sebagai sekutu, seperti pohon mutan yang dapat diandalkan dalam krisis besar. Warga Australia harus bergantung pada diri mereka sendiri dan mereka tidak cukup mampu untuk melawan. Ada juga ancaman Australia yang memasuki metamorfosis dan bertelur. Delegasi lain memahami situasinya, tetapi ada 10 Australia pada tingkat transenden keempat yang berkeliaran bebas. Jika menghitung seluruh umat manusia, hanya ada 5 manusia pada tingkat yang sama. Menempatkan umat manusia dalam perang habis-habisan melawan musuh yang lebih kuat adalah tindakan yang bodoh. Yang perlu mereka lakukan adalah memastikan bahwa umat manusia selamat setelah semua dikatakan dan dilakukan. Delegasi Australia marah. Binatang-binatang penghancur yang berkeliaran di dunia itu cerdas. Mereka tidak akan membiarkan hal-hal tidak jelas. Meskipun mereka masih memiliki firasat kekuatan tempur, umat manusia seharusnya bekerja sama alih-alih melindungi negara mereka sendiri. Dia tidak salah dalam mengatakan bahwa begitu Australia jatuh, seluruh dunia mungkin akan mengikutinya. Di stasiun TV pedesaan Australia, seorang tamu yang tidak diinginkan baru saja masuk dengan paksa. Nama mereka ada huruf L. Itu sama saja dengan mencari masalah. Dia membunuh tim keamanan yang sangat buruk yang menjaga seluruh tempat itu dan membawa berita menyiarkan kehidupan di udara seolah-olah dia menginjak serangga. Para kru tidak tahu harus berbuat apa. Darkness telah memasuki stasiun penyiaran untuk mengirim pesan ke seluruh dunia. Darkness dalam wujud humanoidnya menoleh ke kru yang masih tersisa dan meminta mereka membantunya mengudara. Jika mereka berani lari, dia mengancam akan membunuh semua orang di kota tanpa ragu. Apalagi pilihan mereka. Kepala stasiun memberi lampu hijau untuk siaran tersebut. Setiap televisi di dunia mulai menyiarkan kata-kata Darkness yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Bahkan internet pun menayangkan siaran langsung proklamasi tersebut. Umat manusia terpaku pada layar mereka, mencoba memahami situasinya sambil menyaksikan makhluk humanoid berbicara. Berita tentang peristiwa tersebut sampai ke pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para pemimpin di dunia dan delegasi berkumpul di satu ruangan dan mereka menonton siaran langsung di saluran TV Australia. Penampakan Darkness yang mengerikan muncul di layar lebar. Mata merah yang unik dan wajahnya yang pucat mengirimkan sentakan ketakutan primitif ke dalam sistem setiap orang. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Darkness memulai pidatonya dengan memperkenalkan dirinya dengan baik. Dia menjelaskan bahwa dia mungkin terlihat seperti manusia, tetapi dia bukan manusia. Manusia yang selamat telah merasakan kengerian Australia yang merajalela di sebagian besar kota besar. Dia tidak peduli jika manusia percaya apa yang akan dia katakan selanjutnya, tetapi dia akan tetap mengatakannya. Dia mengaku sebagai dalang di balik penyebaran binatang penghancur yang menakutkan itu. Sedikit informasi itu seharusnya cukup untuk memberi pemirsa pemahaman lengkap tentang seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Ya, ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Setelah itu, Darkness ingin memberitahu orang-orang di dunia beberapa hal lagi. 10 Australit yang dia lepaskan ke alam liar hanyalah puncak gunung es. Dia masih memiliki 50 lainnya yang disembunyikan di suatu tempat, siap untuk dikirim
kirim kapanpun dia mau. Mendengar kata-kata itu membuat para pemimpin dunia berkeringat dingin. Keputusasaan situasi mereka mulai meresap. Tetapi Darkness tidak berhenti di situ. Selain 50 Australit, binatang buas tingkat keempat dan di atasnya berjumlah lebih dari 1000 sedang menunggu dalam keadaan siaga. Sedangkan untuk binatang buas tingkat ketiga, dia memiliki banyak sekali dari mereka yang ingin beraksi. Terlebih lagi Australit bahkan bukanlah binatang buas yang paling kuat di bawahannya. Namun itu seharusnya lebih dari cukup untuk dianggap ekstrim bagi manusia. Mengapa dia pamer begitu keras? Tenang saja, dia mengatakan bahwa segera dia akan membantai semua manusia di planet ini. Tapi dia bersedia memberi mereka satu kesempatan terakhir. Umat manusia harus mengikuti perintahnya dan dia mempertimbangkan untuk meninggalkan sebidang tanah tempat beberapa dari mereka dapat bertahan hidup, mencegah kepunahan mereka dan melanjutkan garis keturunan mereka. Mengenai kesempatan apa ini atau perintah macam apa yang dimiliki kegelapan untuk mereka, semua orang sangat ingin mengetahuinya. Nada bicara kegelapan berubah menjadi lebih serius. Dia hanya menginginkan umat manusia di pihaknya untuk perang melawan pohon yang penuh kebencian itu. Semua orang tahu apa yang tersirat dalam perintah ini. Mereka dipaksa untuk memilih pihaknya dalam perang para dewa. Darkness melanjutkan bahwa jika manusia membantunya menyingkirkan pohon mutan itu, mereka dapat terus hidup dengan aman di sudut dunia mereka sendiri. Untungnya panda kecil memiliki internet di pegunungan berkabut dan mereka dapat menonton siaran langsung. Pohon dewa tidak melihat ini akan terjadi. Darkness sebenarnya mencoba menempatkan dalam posisi melawan manusia. Kemudian seolah merasakan matanya terpaku pada layar ponsel kecil, Darkness mulai berbicara langsung kepada Yuziu. Dia ingin bertanya apakah pohon dewa masih ingat apa yang mereka kirim sebelumnya. Terakhir kali mereka berselisih untuk waktu yang singkat. Yuziu bersumpah untuk mengalahkan Darkness. Dengan senyum miring di wajahnya, dia mengakui bahwa manusia-manusia ini tidak akan begitu berguna untuk tujuannya, tetapi dia masih akan senang melihat mereka bermain-main. Mendengar keenam sentimen ini keluar dari mulut humanoid itu, semua orang menyadari bahwa Darkness melihat kelangsungan hidup manusia tidak lebih dari sekedar permainan. Darkness terus berbicara langsung kepada Yuziu, berjanji bahwa mereka akan segera bertemu. Saat itu, dia bersumpah kepada setiap binatang buas di gunung berkabut sambil memaksa pohon dewa untuk menonton. Bro, sangat jahat. Sekarang setelah dia mengatakan apa yang ingin dia katakan, Darkness ingin meninggalkan sedikit hadiah bagi umat manusia hanya untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Dia akan menghancurkan kota tempat dia berdiri hanya untuk bersenang-senang. Tubuh humanoid itu mulai memanas dan bersinar dengan pancaran nuklir, sementara energi yang meledak keluar. Korban pertama adalah kru TV yang mengotori celana mereka sejak awal siaran. Kemudian seluruh kota menyusul saat Darkness menggunakan tubuhnya sebagai bom nuklir yang menghancurkan semua yang terlihat. Kemudian seluruh kota mengikutinya saat Darkness menggunakan tubuhnya sebagai bom nuklir yang menghancurkan semua yang terlihat. Aliran listrik terputus. Setelah itu, bangunan jaringan dihapus bersama dengan kota dan penduduknya. Melihat umpan satelit kota Darkness yang baru saja meledak, dipastikan bahwa semuanya berubah menjadi abu dalam sekejap. Di antara puing-puing dan reruntuhan kota yang terbakar, Darkness muncul tanpa goresan. Bukankah ini hanya hari biasa di Australia? Orang ini benar-benar dapat mengubah tubuhnya menjadi senjata pemusnah massal dan tidak mengalami kemunduran atau pendinginan. Seberapa rusaknya itu? Setelah ledakan nuklir yang sesungguhnya, pertemuan perserikatan bangsa-bangsa berubah menjadi kekacauan yang kacau. Dengan perwakilan negara berebut untuk membuat rencana aksi, salah satu perwakilan mengambil sikap untuk melanjutkan konferensi di mana mereka tinggalkan untuk melihat di mana semua orang berdiri. Satu ide sudah ada di benak setiap orang. Mereka akan memiliki kesimpulan dan fokus yang sangat berbeda kali ini. Kembali ke pegunungan berkabut, Shocking merenungkan aksi Tifa itu. Darkness jelas tahu bahwa manusia tidak punya peluang melawan Gatri. Jadi mengapa ia memanggil mereka untuk bertindak? Mungkin Darkness tidak ingin Yuziu berada di pihak yang sama dengan manusia. Tidak peduli seberapa kuatnya ia tetap dikalahkan oleh manusia di masa lalu. Mungkin itu sebabnya ia menggeser target manusia, atau mungkin ada alasan rahasia lainnya.
Hari ini adalah hari ke-10 letusan Spirit Tide dari kosmos. Itu pasti akan segera berakhir. Mungkin panen terbesar kali ini adalah 7 dimensi Gadri yang tanpa lelah menyerap kekuatan roh. Masing-masing dari mereka meluas hingga lebih dari 10.000 meter persegi. Selama perluasan mereka, dimensi-dimensi tersebut juga memperoleh kemampuan baru masing-masing. Sekarang, Gatri dapat menghubungkan 7 dari mereka dan mentransfer energi di antara mereka sendiri. Menggunakan dimensi bumi, ia membangun benua yang luas dan membara dalam dimensi api. Ia menggunakan dimensi cahaya untuk memadatkan sumber cahaya dalam dimensi bumi, sementara menggunakan dimensi kehidupan untuk menyediakan vitalitas. Ini telah menjadi yang paling layak huni dari ketujuhnya. Mengenai dimensi guntur dan es, dia dapat repot-repot membuat perubahan drastis. Yang terspesialisasi ini hanya dapat digunakan oleh binatang buas dengan afinitas tinggi terhadap elemen yang sesuai. Gatri telah memutuskan bahwa dimensi kehidupan akan menjadi camp utamanya sendiri. Dimensi kekosongan dihuni oleh Zillian dan makhluk-makhluk misterius yang mengintai saat ini. Pada titik ini, dia hanya harus meninggalkan sisa waktu dan memperluas 7 dimensi sebanyak mungkin. Dia harus mengamankan kekuatan roh sebanyak yang dimungkinkan oleh gelombang roh. Kembali ke Australia, gelombang roh mereka yang diperluas telah tumbuh jauh lebih besar dari sebelumnya karena campur tangan Darkness. Ini membuka tempat kultivasi yang lebih besar untuk semua orang di pasukan binatang buas Australia. Orang yang mengawasi tempat penting ini tidak lain adalah binatang kanguru yang disempurnakan. Dia melihat sosok berjubah ungu datang dan bertanya apa masalahnya. Jubah ungu memiliki beberapa keraguan tentang apakah benar bagi mereka untuk mengikuti Raja Kegelapan yang baru ini. Bagi orang itu, mereka hanya senjata yang bisa digunakan dan disalahgunakan. Bagi kanguru, itu tidaklah penting. Orang ini menjadi sangat haus kekuasaan sehingga dia akan menerima perlakuan buruk apapun asalkan dia bisa mendapatkan lebih banyak kekuasaan. Dia tidak peduli siapa raja yang mereka layani. Dia akan dengan senang hati bergandengan tangan dengan musuh lama mereka si suku laut dan bersekutu dengan manusia yang tidak berguna itu hanya agar dia bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari kue kekuasaan. Tujuan mereka tetap sama, mereka hanya perlu fokus pada rintangan di depan mereka dan menghancurkannya tanpa ampun. Si jubah ungu menatapnya dengan tidak percaya, menyadari bahwa orang ini bukan temannya lagi. Kanguru sama sekali tidak menyukai itu, seolah-olah rekannya sedang melihat ke dalam jiwanya. Si jubah ungu mengabaikan masalah itu sama sekali, tetapi dia tahu bahwa kanguru di masa lalu tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang begitu tidak berperasaan dan tidak bermartabat. Kanguru tidak menyangkal, dia juga tidak tersinggung. Dia tahu bahwa dia telah berubah lebih dari siapapun. Raja Kegelapan berdiri di garis depan tingkatan dimensi, mengeluarkan energi roh yang tak terbatas. Ketika ia membuka mata merahnya yang memalukan, ia menyatakan bahwa gelombang roh akan berakhir hanya dalam seminggu lagi. Pada saat itu, tidak masalah apapun hasil antara manusia dan perdagangan pohon mutan. Koalisi Australia hanya akan memiliki satu misi, yaitu melenyapkan segalanya sampai mereka menjadi satu-satunya yang tersisa di akhir. Binatang-binatang tak berakal yang menerima kekuasaan dari Raja Baru secara membabi buta bersorak dengan perang-perang mereka. Saat perang semakin dekat, tak seorang pun tahu bahwa yang terjadi dalam pikiran Raja Kegelapan yang kacau. Di alam agung Gunung Surgawi, gajah giok putih berjalan dengan ekspresi serius di wajahnya. Ia ingin bertemu dengan beberapa makhluk misterius berdiri di atas tumpuan mereka untuk memberitahu mereka tentang apa yang terjadi di permukaan, bahwa kegelapan telah bangkit sekali lagi. Itu seharusnya menjadi sinyal bagi mereka untuk berangkat dan mempersiapkan beberapa hal untuk perang yang akan datang. Di kedalaman laut, unit akuatik Gunung Berkabut yang terdiri dari Hydra dan paus pembunuh juga bekerja keras. Hari ini mereka menuju gerbang kuno misterius yang terletak di antah berantah. Saat membuka gerbang kuno ini, mereka disambut oleh silau cahaya tak berujung yang menyilaukan. Paus pembunuh berusaha sekuat tenaga untuk mengintip melalui gerbang yang menyilaukan itu, melihat sesuatu yang mengejutkan. Aku tidak tahu apa itu, tapi warnanya keemasan. Dulu di pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa faksi menolak bekerja sama dengan Darkness karena tidak dapat diterima untuk mengerahkan pasukan mereka ke pohon mutan.
Ketika perkiraan kerugian mereka adalah 90% dari populasi manusia, dari sudut pandang manusia apapun yang mereka pilih, mereka akan celaka. Perbedaan kekuatan kolektif mereka dibandingkan dengan Guthrie atau Darkness tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka dan data. Kepala Federasi Huaxia sangat akrab dengan prestasi Guthrie, dan kata-kata serta tindakan Darkness yang humanoid membuatnya bingung. Dia tidak bisa memahami dengan baik, tetapi ada yang tidak beres dengan ancaman tersebut. Yang mengesankan orang ini sampai pada kemungkinan bahwa Darkness terancam oleh keberadaan manusia sendirian. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, seluruh gedung mulai berguncang hebat. Sejak pernyataan Darkness yang berani, konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berlangsung selama 2 hari 2 malam tanpa membuat keputusan akhir. Dan hari ini, gedung yang penuh dengan para pemimpin negara menjadi sasaran insiden mengejutkan lainnya. Yuzio sendiri telah muncul di Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam wujud tempurnya yang ramping. Sepertinya orang besar itu harus maju dan menggerakkan segalanya untuk para bajingan yang bimbang ini. Bro memiliki aura yang tak bernoda. Sungguh seluruh lantai dewa dipenuhi dengan akar dan cabang yang berkelok-kelok yang membentuk kendali pohon dewa. Ruang konferensi yang jelek ini memang harus direnovasi, dan Anda mungkin juga bisa menirunya dari tubuh dewa. Melihat kedatangan tak terduga salah satu makhluk paling kuat di planet ini, semua orang kehilangan kata-katanya. Para pemimpin negara ini tidak berdaya. Seluruh daftar politik dunia bisa musnah kapan saja. Kepala federasi itu malu, tetapi karena alasan yang berbeda, dia sudah berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih dari pidato Darkness. Mungkin sudah waktunya untuk mendapatkan beberapa jawaban. Kedatangan Yuzio mencolok dan terkendali. Dia menuntut perhatian dan ketakutan semua orang hanya dengan kehadirannya. Dia memulai dengan sopan, menyindir pertemuan tak terduga mereka dalam suasana formal seperti itu. Sejauh yang diketahui para pemimpin yang tidak kompeten ini, pohon dewa seharusnya tidak pindah dari Federasi Huaxia. Ada juga sistem isolasi kekuatan roh yang dipasang di gedung itu. Jadi mereka seharusnya diberitahu. Ya, hal-hal seperti itu sama sekali tidak berguna melawan kekuatan absolut seperti pohon dewa. Dia hanya membongkar sistem itu dengan santai dalam perjalanan ke tempat ini. Setiap pemimpin berusaha untuk tidak mengotori celana mereka, berpikir bahwa Guthrie muncul untuk mencegah umat manusia bergandengan tangan dengan kegelapan dengan menyingkirkan mereka. Tetapi dia menghilangkan semua pikiran itu dengan menghina para pemimpin dunia karena pemikiran mereka yang sempit. Seperti biasa, jadi dia tidak akan repot-repot dengan basa-basi dan langsung ke intinya dengan agendanya. Dia menegaskan bahwa dia tidak akan memainkan trik apapun, seperti yang coba dilakukan oleh Darkness. Dengan mengatakan itu, dia berjanji bahwa jika umat manusia mencoba melawannya, setiap manusia akan musnah dari planet ini. Dia dengan serius menekankan poin bahwa dia tidak akan membiarkan satu manusia pun hidup bagi mereka yang belum yakin. Dari semua pemimpin di aula konferensi, Yuzio memilih kepala Huaxia, orang yang mungkin memahaminya dengan cukup baik. Yuzio dengan jujur mengakui bahwa dia belum jelas mengapa kegelapan menargetkan manusia. Tetapi ada satu hal yang bisa dia katakan kepada semua orang dengan pasti saat ini. Di era sebelumnya, kegelapan juga turun ke dunia, dan pada saat itu manusia adalah orang-orang yang mengalahkan kegelapan dengan tangan mereka sendiri. Mendengar fakta liar itu hampir mustahil untuk dipercayai oleh manusia yang rendah hati dan tidak berdaya di konferensi itu. Kepala Federasi Huaxia mengarahkan pembicaraan kembali ke bisnis dan bertanya kepada Guthrie apa tujuan sebenarnya dalam mengacaukan pertemuan itu. Tidak mungkin mereka hanya memberitahu mereka informasi yang tidak dapat diverifikasi ini. Yuzio membuatnya tetap jelas dan lugas. Ia membocorkan rencananya untuk memulai perang dengan Darkness. Apapun yang ingin dilakukan manusia mulai saat ini akan sepenuhnya terserah mereka. Kepala Huaxia ingin tahu apakah pohon dewa yakin akan memenangkan perang melawan lawan yang penuh teka-teki jika perang berlanjut. Ia menjawab dengan pertanyaannya sendiri. Jika mereka tidak dapat membayangkan kemenangan, maka apakah mereka tidak akan bertarung sama sekali? Apakah mereka hanya berdiam diri dan membiarkan kematian dan kegelapan berkembang? Yuzio telah mengatakan pendapatnya, umat manusia dapat bergandengan tangan dengan kegelapan atau berdiri di sisinya. Sudah waktunya bagi para pemimpin dunia untuk mengenakan celana panjang kebesaran mereka, membuat pilihan dan memasang taruhan mereka.
Setelah ia meninggalkan para pemimpin dengan pertanyaan besar yang akan menentukan keberlangsungan hidup mereka, keheningan yang mencekam memenuhi konferensi. Tidak seorang pun dari politisi vokal ini ingin membuka mulut mereka karena takut mengatakan hal yang salah. Kembali ke pegunungan berkabut, segalanya berjalan dengan sangat buruk. Sekarang setelah pihak manusia ditangani dengan tepat, yang tersisa hanyalah menunggu semua orang selesai menyerap sisa kekuatan roh dari Spirit Time. Namun, ada masalah dengan pasukan Australia yang mengintai Yuziu. Bahkan jika dia menyerang ke luar negeri dengan kecepatan penuh, itu akan memakan waktu terlalu lama. Dia perlu mempertimbangkan langkah selanjutnya dengan benar. Saat dia merenungkan keputusan yang harus diambilnya, dia langsung dipindahkan ke ruang kosong yang sudah dikenalnya. Dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Sistem menariknya ke samping karena alasan yang tidak diketahui. Jadi mereka bertanya mengapa sistem memiliki kebiasaan campur tangan saat keadaan menjadi sedikit terlalu serius. Pertama, suara tanpa tubuh itu mengomentari persiapan Yujiu yang memadai untuk perang yang akan datang melawan Darkness. Nah, sistemlah yang mendorongnya ke posisi ini sejak awal. Saat dia di sini, Yujiu ingin mengajukan pertanyaan lama yang telah tertanam di benaknya dan yang belum sempat dia tanyakan. Jika ia kalah dalam pertempuran yang akan datang ini, apa yang akan terjadi pada dunia? Sistem tersebut menjelaskan dengan jelas bahwa jika terjadi ketidakseimbangan antara kekuatan roh dan energi mayat hidup, tanpa tempat mereka berdiri pada akhirnya akan menjadi planet mati. Jika demikian halnya, apakah mungkin Darkness berencana untuk membunuh semua makhluk hidup sejak awal? Ketika dunia menjadi planet mati, dapatkah Darkness terus hidup tanpa kehidupan? Sistem tersebut menjawab bahwa Darkness pasti akan bertahan hidup. Ia hanya akan mulai mencari planet baru untuk dimakan. Dahulu kala planet Mars hancur karena Darkness. Yujiu terkejut mendengar pengetahuan kuno itu. Cukup dengan situasi kekalahan hipotesis. Apa yang akan terjadi jika ia menang? Sistem tersebut cepat dalam memberikan jawabannya. Jika Yuji berhasil, kekuatan roh akan menghilang dari dunia dan ia akan kembali menjadi pohon normal. Bukankah itu seperti kematian? Jika ia akan mati tidak peduli apapun hasilnya, lalu apa gunanya bertarung sejak awal? Sistem tersebut telah memperingatkannya sebelumnya bahwa ia akan kehilangan segalanya dalam perjalanan ini. Mungkin ini maksudnya. Tiba-tiba papan pesan yang ramai itu terdiam. Marah dan frustasi, Yujiu melototi ke arah sistem dan bertanya siapa yang ada di balik papan itu. Sistem tidak langsung menutup pertanyaannya. Sistem hanya berjanji bahwa ketika saatnya tiba, kebenaran akan terungkap. Namun itu hanya jawaban yang tidak pasti. Jika dia akan mendapatkan kebenaran ketika saatnya tiba, kapan waktu yang tepat? Ia pun marah, tidak tahu apa-apa dan harus akan jawaban. Yujiu mengancam sistem untuk berhenti berbicara omong kosong. Dia bahkan tidak yakin apakah dia masih hidup ketika saat itu tiba. Sistem mundur sedikit dan memberitahu Yujiu bahwa ada peluang untuk mengetahui apa yang diinginkannya. Tetapi peluang itu hanya sebentar. Frustasi dengan semua pesan samar ini, dia mulai berteriak dan menuntut untuk mengetahui peluang apa ini. Sistem tidak dapat memberitahunya karena alasan yang tidak diketahui, menambahkan bahwa semuanya akan bergantung pada Yujiu. Jika dia dibawa ke tempat terpencil ini untuk mendengar banyak hal yang tidak ada, lalu mengapa dia dipanggil ke sini sejak awal? Itu membuatnya semakin marah. Saya akan berkata, wah, entitas di balik sistem ini pasti sakit kepala kan? Jika muka Yujiu terhenti saat dia dipindahkan kembali ke dunia nyata, gelombang roh masih menghujani berkatnya dan 7 dimensinya masih berkembang. Perjalanan ke dimensi yang tidak diketahui itu hanya mengacaukan segalanya dalam pikirannya, kecuali akhir yang buruk. Tidak peduli apa yang terjadi, setiap kali sistem berbicara, ia berbicara dalam teka-teki. Itu adalah tindakan yang keterlaluan. Jujur saja, namun Yujiu bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Karena sistem menolak untuk memberitahunya sesuatu yang substansial, ia akan mencari jawabannya sendiri. Sementara bos itu marah di pegunungan, permaisuri api telah terbang kembali ke wilayahnya untuk mengadakan pertemuan penting dengan pasukannya, yang seluruhnya terdiri dari orang-orang aneh genetika.
Lihat saja senyuman licik dari kepala pelayan vampirnya dan tatapan tajam dari prajurit hibridra manusia binatangnya. Anda sudah tahu mereka itu serang serius. Sekarang setelah semua orang ada di sini, mereka akhirnya dapat mendiskusikan rencana tindakan mereka untuk perang yang akan datang. Johnny Sin yang transenden juga dikenal sebagai Beldy Benson, orang yang terikat kontrak dengan Mystic Mountain, juga kembali dan ia lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini ia memanggil para prajurit dari negara berdaulatnya sendiri, meminta mereka yang berada di Ordo ketiga Transcendent atau di atasnya untuk bergabung dalam pertempuran yang akan datang. Sisa dari para pemula dalam batalionnya akan bertugas mempersiapkan dan mempertahankan kota dari serangan yang tak terduga. Melihat tatapan mata anak buahnya yang tak kenal menyerah, sepertinya Beldy Benson telah menumbuhkan banyak rasa hormat di tanah kelahirannya. Gold Mask dan Iron Knight telah bekerja sama untuk membentuk koalisi pasukan menyerang Pamungkas. Gold Mask memberikan pidato yang berapi-api tentang semua saat mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi kebaikan yang lebih besar. Dalam beberapa hari mendatang, mereka akan melakukan hal yang sama persis dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi umat manusia. Ini akan menjadi tantangan dan banyak yang pasti akan mati. Tetapi setidaknya kali ini operasi gabungan. Para prajurit manusia ini sangat berkomitmen untuk melindungi kaum mereka dan itu mengagumkan. Tetapi jujur saja mereka hanyalah semut di mata para pemain sebenarnya. Ada juga kelompok baru yang mengenakan persenjataan Templar, dipimpin oleh seorang pria yang sangat kuat yang memegang pedang besar. Mereka berpikir bahwa pertempuran kali ini adalah untuk kehormatan. Manusia akan segera punah. Apa yang kau bicarakan? Di tebing di dekatnya, seekor binatang buas berpose dramatis mengamati daratan. Itu adalah panda hitam yang datang terlambat di kota Giagar. Bertahun-tahun yang lalu fokusnya mungkin salah. Perang akan segera terjadi dan dia memikirkan adik laki-lakinya si panda kecil. 4 hari tersisa hingga berakhirnya Spirit Tide. Perserikatan bangsa-bangsa akhirnya memutuskan dan bersatu untuk melawan sesuatu. Mereka memilih untuk menyatakan kegelapan sebagai musuh mereka. Dalam aliansi 10 bangsa, kehancuran dan kematian telah menjadi hal yang biasa. Australia masih berkeliaran di daratan. Tetapi salah satu binatang buas itu secara mengejutkan telah binasa. Dengan cara yang sangat brutal, ia telah berubah menjadi donat yang menjijikkan. Seorang pria berdiri melawan binatang buas yang tampaknya tak terkalahkan, yang bahkan pohon dewa mengalami kesulitan melawannya di masa lalu. Itu terjadi dengan mengorbankan banyak warga sipil dan orang-orang percaya. Tetapi pemerintahan teror Australia akhirnya berakhir. Setidaknya untuk saat ini, Uskup Agung bukanlah penipu. Lagi pula dia sebenarnya petarung yang baik. Dia meminta bawahannya untuk menghitung jumlah korban. Dia sudah tahu bahwa jumlahnya yang tidak akan sedikit. Dari 300 orang yang dikerahkan gereja dengan harapan mengalahkan kejahatan, hanya 8 orang yang tersisa. Itu jumlah korban tewas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar jumlah ratusan ribu orang yang tewas saat menjalankan perintahnya, Uskup Agung menggandakannya dan memerintahkan pengumpulan lebih banyak orang. Pertarungan baru akan segera dimulai dan dia tidak mampu dikalahkan oleh monster. Dia memiliki reputasi yang saleh untuk dijunjung tinggi. Di bawah kota langit Federasi Kebebasan, sosok yang dikenalnya telah bermain-main dengan logam, terlibat dalam pelatihannya sendiri. Dia berhasil melapisi sejenis monster dalam penjara logam yang terdiri dari sisa-sisa infrastruktur yang rusak di seluruh kota. Yuli, sang ahli magnet, telah bangkit kembali dari kekalahannya yang memalukan di lautan terbuka dan berhasil menaklukkan salah satu Australit yang berkeliaran di wilayahnya. Ia berutang kekuatan ini pada Spirit Tide yang meningkatkan kekuatannya dalam jumlah yang lumayan. Jika bukan karena dorongan itu, dia juga tidak akan berdaya melawan monster ini. Di epicentrum kejahatan yang juga dikenal sebagai Australia, pemukiman manusia hampir musnah, terbakar menjadi abu. Sejak kegelapan bangkit, 14 negara di Australia menghadapi berbagai tingkat kehancuran. Mereka telah terjerumus ke dalam keadaan anarki absolut. Sudah sepantasnya untuk menyebutnya sebagai neraka di bumi. Jumlah korban tewas manusia saat ini telah melampaui 3 juta dan masih terus bertambah.
Mayat-mayat berserakan di jalan-jalan. Mereka yang beruntung selamat harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari dimakan oleh monster lapar yang mengamuk. Namun ceritanya selalu berakhir dengan monster yang membuat makan malam dari manusia yang melarikan diri. Hampir semua harapan telah hilang. Tapi sekelompok sambilan yang dilengkapi dengan senjata api yang tidak berguna berusaha sekuat tenaga untuk melawan beast yang datang, mencoba mencabik-cabik mereka. Sayangnya nasib mereka selalu berakhir dengan santapan lain bagi monster yang kejam. Beberapa orang bertahan sampai akhir, mengorbankan nyawa mereka hanya untuk mendapatkan tembakan artileri berat lainnya dengan harapan dapat melakukan kerusakan. Berdasarkan kerusakan laten yang dihasilkan oleh peluru peledak, tampaknya perlawanan tersebut berhasil mengurangi jumlah musuh. Mereka dapat melenyapkan beberapa monster yang lebih kecil dan lebih lemah. Setidaknya ini mengurangi tekanan bagi semua orang. Seiring berkurangnya jumlah pasukan bersenjata, perut monster menjadi lebih kenyang. Pada titik ini mereka mungkin telah menerima kenyataan bahwa kematian sudah dekat. Jadi mereka mungkin juga akan keluar dengan senjata yang menyala-nyala. Mereka begitu fokus pada monster domba yang mencoba memasuki tanah manusia sehingga mereka gagal memperhatikan monster udara yang menukik turun dari langit. Monster burung mengeluarkan jeritan melengkingnya saat mereka mulai mengambil makanan ringan dari tanah. Sama seperti monster yang berjalan dengan 4 anggota badan, burung yang mendominasi langit sangat brutal dengan metode mereka. Ayam yang tumbuh besar ini suka menyerang langsung ke kepala, menggigit dengan keras dan mencabik-cabik tubuh menjadi 2. Sebagai garis pertahanan terakhir, tank-tank berbaris di dekat kota dan mengarahkan senjata tank kaliber tinggi mereka ke udara. Burung-burung itu terlalu sibuk memakan daging manusia hanya untuk dihujani tembakan artileri berat di wajahnya. Secara keseluruhan, Australia telah menjadi zona kematian bagi binatang kecil dan manusia yang lemah. Negara yang dulu makmur itu telah jatuh ke dalam kekacauan total. Beberapa korban cukup beruntung untuk mengungsi tepat waktu, bersembunyi di bunker bawah tanah demi keselamatan. Namun, keheningan yang mencekam di luar area evakuasi perlahan-lahan menghancurkan mental semua orang. Mereka bertanya-tanya apakah binatang buas itu telah dievakuasi atau apakah mereka dapat keluar dengan aman. Mereka tidak tahu bahwa mereka mengajukan pertanyaan yang salah. Gerbang bunker yang diperkuat mulai berderak dan bergerak. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke suara itu, takut akan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Gerbang bunker yang tebal itu dipaksa terbuka dengan kekuatan yang sangat besar. Rasanya seperti dicabut dari beton tempat gerbang itu terpasang dengan aman. Tidak seorang pun berani bersuara. Para penyintas memilih bunker ini karena keamanannya yang sangat ketat. Siapa yang mengira bahwa satu penyusup saja akan membuat bunker itu menjadi kuburan mereka yang tak terhindarkan. Para monster yang menemukan tempat persembunyian itu tampak seperti sedang berbuat jahat, seolah-olah mereka sudah lama tidak makan. Di tempat perlindungan serangan udara lainnya, situasinya sedikit lebih baik daripada bunker sebelumnya. Di sini, para penyintas dikurung tanpa sinyal telepon apapun karena menara jaringan di kota di atas telah hancur sejak lama. Makanan akan segera habis, jadi mereka butuh rencana. Ada sentimen yang berkembang di antara warga sipil bahwa kesulitan ini juga merupakan kesalahan pemerintah yang tidak kompeten karena tidak berguna dalam krisis. Tiba-tiba salah satu pengungsi menangkap sinyal untuk mendapatkan beberapa informasi terbaru dari dunia luar. Tetapi dia sama sekali tidak menyukai apa yang dilihatnya. Hari ini menandai tahun kelima era pemulihan kekuatan roh. Hari ini adalah hari ketika sebuah negara besar dihancurkan sepenuhnya oleh monster. Hanya ada 13 negara bagian yang tersisa di Australia. Dan jumlah itu masih bisa berkurang setiap saat. Seluruh benua telah menjadi medan perang dengan manusia yang gagal mempertahankan diri berulang kali. Operasi penyelamatan tidak mungkin dilakukan. Pasukan militer yang tersisa sangat mendesak para penyintas untuk mengambil tindakan defensif dan menyiapkan cadangan makanan dengan cara apapun yang mereka bisa. Tetapi nasihat itu hanyalah kata-kata kosong yang tidak berarti. Pada akhirnya orang-orang Australia tidak punya apa-apa selain keputusasaan. Orang-orang Australia seperti dan saya telah memutuskan bahwa saya ingin mati.
Pada saat itu, sesuatu yang besar sedang terjadi di salah satu negara bagian Australia yang masih hidup. Para veteran yang teruji perang telah berbaris untuk dikerahkan pada misi terberat yang pernah mereka jalani sekali lagi. Semua orang telah berjuang di garis depan tanpa henti selama beberapa hari terakhir. Banyak yang kehilangan teman dan orang-orang terkasih. Komandan Satuan Tugas sendiri telah kehilangan putra dan putrinya dalam pertempuran melawan Australia. Itulah sebabnya mereka yang masih berusaha bertahan hidup membutuhkan mereka. Ada banyak kota di mana warga terjebak dan menunggu pertolongan. Mulai sekarang, sebuah misi akan menjadi perjalanan satu arah. Setiap orang harus bersedia menyerahkan hidup mereka untuk misi melelahkan yang akan datang. Pasukan menjawab dengan serempak. Mereka mungkin bukan pasukan terkuat di luar sana, tetapi mereka tentu memiliki hasrat untuk menyelamatkan mereka yang membutuhkan. Helikopter serang dimuat dengan pasukan militer dan segera berangkat ke zona penerjunan mereka. Kembali di pegunungan berkabut, retakan gelombang roh di angkasa mulai mereda dengan hujan kekuatan roh. Perlahan-lahan menyusut di tempatnya sampai retakan bercahaya di angkasa hampir tidak terlihat sama sekali. Gadri menyaksikan hadiah gelombang roh yang melimpah semakin menipis secara langsung. Menurut perkiraannya, hanya ada 1 hari tersisa sampai gelombang itu resmi ditutup. Penutupan gelombang akan menjadi panggilan global untuk perang berakhir. Dan sekarang perang akan datang. Saatnya bagi Yuziu untuk mencabut tubuh utamanya dan melakukan beberapa gerakan. Kembali di Australia, bunker lain terancam oleh binatang buas yang menemukan jalan ke dalam pintu tempat penampungan berdasarkan bau. Mereka percaya bahwa gerbangnya cukup kokoh untuk melindungi mereka. Jadi yang harus mereka lakukan hanyalah tetap di sana dan binatang buas itu tidak akan bisa menembusnya. Namun binatang buas Kipo tampaknya sangat lapar dan ganas hari ini. Suara langkah kaki mereka yang berat memenuhi bunker dengan rasa gelisah dan takut. Mereka ingin percaya bahwa gerbang yang diperkuat itu akan bertahan. Tetapi keyakinan itu mulai menipis sekarang. Kemudian hal yang paling mereka takuti terjadi. Gerbang keamanan yang seharusnya menjaga mereka dari bahaya mulai hancur karena tekanan yang ekstrim. Beberapa pengungsi memiliki tekad yang lebih besar untuk bertahan daripada yang lain. Mereka memiliki anak-anak di sana. Astaga, dan jika Anda seorang anak di tempat penampungan sebawah tanah yang akan disusupi oleh kuda nil yang lapar, tidakkah Anda akan panik juga? Dengan menggunakan seluruh berat tubuh mereka, binatang buas ini bertekad untuk mendobrak pintu keras yang menyebalkan itu dan mendapatkan daging di dalamnya. Melihat gerbang hampir runtuh, beberapa korban akhirnya berteriak untuk keluar dan segera melarikan diri melalui gerbang lainnya. Itulah satu-satunya langkah yang bisa diambil karena gerbang akhirnya runtuh karena ditabrak kuda nil, sehingga beberapa binatang kuda nil bisa mengamuk. Mereka tidak peduli kemana mereka melangkah. Mereka akan dengan santai menghancurkan tengkorak seorang pria jika itu berarti mereka bisa mendapatkan banyak daging manusia. Setelah memasuki bunker keamanan, pembantaian segera dimulai. Darah dan darah memenuhi ruangan saat kuda nil mengadakan pesta prasmanan sepuasnya. Mereka yang lolos dari pesta pertama berlari menyelamatkan diri, saling dorong dengan panik, ingin mencapai gerbang lainnya. Seorang ayah yang menggendong putrinya memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak bisa membiarkan gadis kecilnya mati di tempat seperti ini, dimakan oleh binatang buas seperti itu. Namun, situasi tanpa harapan terus berlanjut. Mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan. Beberapa binatang buas bertaring tajam menunggu di sisi lain. Para mangsa mengira mereka berlari mencari tempat aman, tetapi mereka malah berlari langsung ke arah rahang predator. Melihat para binatang buas di satu-satunya jalan keluar yang tersisa, secercah harapan yang coba dipegang para penyintas pun padam. Mereka yang berada di depan mati-matian mencoba berlari kembali, tetapi lorong itu terlalu padat dengan orang-orang lain. Orang-orang yang berlari menjauh dan orang-orang yang berlari masuk kini saling menempel. Semua orang akan mati saat terjebak di lorong yang menyedihkan dan penuh sesak. Binatang buas telah menjepit bagian depan dan belakang. Itu adalah situasi yang tidak ada harapan sama sekali tanpa ruang gerak. Mereka yang berada di kedua sisi kemacetan tewas sambil berteriak ketakutan. Sang ayah menggendong putrinya mencoba melindungi gadis kecil itu dari pemandangan dan suara yang mengerikan itu.
Tidak masalah jika dia meninggal, dia hanya ingin anaknya selamat. Doa semua orang terjawab oleh suara senjata kaliber tinggi yang ditembakkan dari kejauhan. Peluru yang menembus binatang buas menancap dalam-dalam ke tubuh binatang bertaring tajam itu, mendorong mereka menjauh dari pintu keluar. Satu barisan tentara bersenjata lengkap menerobos, berusaha mati-matian untuk membuat jalur pelarian bagi para penyintas yang tersisa. Setelah pintu keluar diamankan, komandan mengkoordinasikan keluarnya warga sipil dengan lancar. Mereka harus cepat dan terorganisasi. Orang-orang keluar dari fasilitas bawah tanah. Yang menyambut mereka di permukaan adalah kehancuran, puing-puing dan api menggantikan infrastruktur. Tanpa menunggu prajurit lain keluar dari lubang neraka, perwira itu melemparkan perlengkapan peledaknya menuruni tangga tanpa ragu. Mereka harus mengorbankan prajurit pemberani hanya untuk menghindari masalah binatang buas di kemudian hari. Bagaimanapun juga, mereka harus cepat dan tegas. Di udara, sebuah pesawat penyelamat sudah bersiap mendarat dan menjemput para penyintas yang bersemangat. Melihat pesawat itu pasti seperti terlihat Tuhan secara langsung. Di suatu saat mereka hampir dimangsa binatang buas, di saat berikutnya mereka akan terbang ke langit. Para perwira militer mengkoordinasikan naiknya pesawat mencoba memasukkan sebanyak mungkin orang-orang. Namun kurang dari setengah warga sipil diizinkan naik pesawat. Pesawat itu sudah mencapai batasnya dan tidak mungkin lagi membawa lebih banyak orang-orang, atau mereka akan berisiko menabrakkan pesawat. Orang-orang panik dan menuntut untuk mengetahui kapan pesawat berikutnya akan datang untuk menyelamatkan mereka. Perwira itu tidak berbasa-basi dan hanya meminta maaf bahwa pesawat ini akan menjadi yang terakhir. Begitu lepas landas, militer akan menjatuhkan bom api roh di area tersebut untuk menunda serangan monster ke kota lain. Ia langsung mengatakannya kepada mereka, orang-orang yang tidak dapat naik pesawat terakhir akan mati di sini. Sederhananya saja, para penyintas berubah dari situasi tanpa harapan menjadi mendapatkan kembali harapan itu hanya untuk hati mereka hancur sekali lagi. Anak-anak akan mati. Untungnya ayah dan anak perempuan dari bunker adalah dua dari sedikit orang yang beruntung yang naik pesawat. Sang ayah telah kehilangan istrinya karena kekacauan itu. Ia tidak boleh kehilangan gadis kecilnya juga. Akan tetapi ketika ia melihat mereka yang tidak begitu beruntung untuk naik, ia melihat seorang ibu menggendong bayi. Air matanya yang putus asa terlihat bahkan dari jauh. Ia mencoba mengalihkan pandangannya, hanya fokus pada anaknya sendiri. Kemudian seorang laki-laki tua yang bisa saja meluncur ke tempat aman berdiri dan menyatakan bahwa ia tidak akan pergi, menyerahkan tiketnya untuk tetap hidup. Ia ingin memberikan tempatnya dan kesempatan ini dalam hidup untuk bayi itu sebagai gantinya. Orang tua itu bersikeras bahwa ia telah hidup lama. Seorang bayi lebih layak mendapatkan kesempatan untuk naik pesawat ke tempat yang aman. Pertunjukan singkat tentang apa itu manusia itu menyalakan api di hati para penyintas. Satu persatu orang dewasa yang telah mengamankan tempat duduk untuk tempat yang aman berdiri dan menyediakan tiket mereka ke kehidupan baru bagi mereka yang mereka anggap lebih pantas mendapatkannya. Orang dewasa yang sehat jasmani mulai keluar dari pesawat dan kembali ke medan perang dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mati saat bom api roh dijatuhkan. Mereka rela menyerahkan hidup mereka untuk orang asing, untuk anak-anak yang akan menjadi pelopor generasi baru umat manusia. Petugas itu berteriak kepada kerumunan agar berhenti menunda-nunda dan segera naik pesawat. Mereka tidak punya banyak waktu sebelum daratan dibom nuklir. Gelombang monster yang akan datang pasti merasakan bahwa para penyintas berusaha melepaskan diri dari cengkeraman mereka dan bersiap untuk mengejar. Para prajurit dan senjata mereka mengalami kesulitan menahan monster-monster itu. Pesawat itu harus berangkat. Seorang anak yang jelas-jelas sangat menderita akibat kehancuran kota itu naik ke pesawat, berharap mendapatkan tempat duduk di pesawat. Sang ayah yang menggendong putrinya memandang anak laki-laki kecil itu dan hatinya tak kuasa menahan sakit. Ia memandang anak laki-laki itu yang usianya hampir sama dengan putrinya dan merasa bersalah karena diberi tempat duduk di pesawat. Anak laki-laki itu tidak berbicara, dia hanya menatap pria itu dengan mata ngeri karena tidak tahan lagi. Pria itu dengan lembut menurunkan putrinya Xiao Yumin dan menatap matanya lurus-lurus. Dia mengingatkannya untuk menjaga dirinya sendiri dan tumbuh dengan baik. Sang ayah tahu bahwa itu tidak mungkin, tetapi dia berjanji untuk menemuinya nanti.
Sebelum pesawat menutup pintunya untuk berangkat, sang ayah menyerahkan kursinya, membuka satu tempat lagi untuk anak laki-laki kecil di bawahnya. Ketika pintu pesawat tertutup, kenyataan dari situasi mereka saat ini muncul. Mereka akan mati. Mereka mungkin mati karena gelombang binatang buas yang datang, atau mereka mungkin mati karena bom api roh manusia. Apapun yang terjadi, mereka akan mati dan mereka bersama-sama berdamai dengan waktu yang tersiksa. Tetapi ada beberapa yang mulai menyesali upaya menjadi pahlawan, menyesali penyerahan tempat mereka ketika mereka tahu betul bahwa mereka takut mati. Sang ayah menatap pesawat yang berangkat. Dia tahu bahwa janjinya kepada gadis kecilnya tidak akan terpenuhi. Mulai sekarang, dia harus melindungi dirinya sendiri dengan baik. Saat pesawat lepas landas, para penyintas yang ditinggalkan dalam keadaan hampir mati memandangi siluet pesawat yang menjauh dengan emosi yang rumit. Kemudian pesawat itu meledak berkeping-keping di udara, menewaskan semua orang di dalamnya, termasuk anak-anak yang duduk di kursi orang dewasa di bawah. Mengapa Anda bertanya? Karena tidak seorang pun dari kita pantas mendapatkan hal-hal baik dan umat manusia akan selalu menderita. Terutama dalam cerita ini, para penyintas di bawah tidak dapat mempercayai mata mereka. Jalan menuju kebebasan yang mereka harapkan sebenarnya adalah kendaraan menuju kematian yang brutal. Ada makhluk di udara, makhluk yang bertanggung jawab atas penghancuran pesawat yang berangkat yang penuh dengan warga sipil yang tidak bersalah. Seorang ayah menatap ke langit. Otaknya pasti sudah mati saat ini. Matanya kosong, kesedihan dan kemarahan memenuhi tubuhnya. Suara dentuman terdengar saat gelombang monster mendekat. Sebagian besar pasukan militer yang dikerahkan telah tumbang, dimakan oleh makhluk-makhluk yang kejam. Prajurit yang tersisa dengan senjata perlahan mundur, mencoba memastikan hanya ada beberapa detik lagi sebelum monster-monster itu bisa mencapai warga sipil. Peluru mereka mungkin berhasil mengenai monster-monster kecil, tetapi monster berukuran sedang kebal terhadap kerusakan dari peluru penembus baju besi. Saat musuh mendekat, beberapa prajurit yang tersisa tidak memiliki kesempatan sama sekali. Raungan parah memenuhi udara saat putaran balik lain untuk menyelamatkan diri dimulai. Si ayah buru-buru mengambil beberapa pipa logam dari puing-puing di jalan. Dia melompat ke arah monster terdekat dengan tatapan membunuh dan menusuk mata monster berbulu itu, menyemburkan darah dan membutakannya. Monster itu sudah mati di dalam, jadi dia mungkin juga bisa membawa beberapa musuh bersamanya. Bahkan tindakan menusuk mata monster itu tidak cukup untuk menghapus rasa sakit kehilangan putrinya di dataran terkutuk itu. Dia menjerit dan menangis. Dia ingin gadis kecilnya kembali. Namun kemarahannya dibalas dengan sebuah cakaran, membuatnya melayang di udara. Si ayah terjatuh di trotoar yang hancur. Dia pun batuk darah. Kemudian salah satu penyerang berat yang sebenarnya muncul dan seorang Australit lain melompat beraksi. Dan binatang buas yang terikat dan beberapa bala bantuan lagi untuk memusnahkan warga sipil yang tidak berdaya. Tidak cukup untuk menyebutnya berlebihan. Pada saat itu penyebaran bom api roh dimulai. Rencananya mungkin gagal, tetapi mereka masih perlu menunda pawai binatang buas. Bom api itu melakukan persis seperti namanya. Mereka menyelimuti kota yang hancur dengan lebih banyak kehancuran dan api yang membakar. Si ayah tahu dia mungkin akan mati saat itu juga, tetapi dia tidak mau mati seperti ini. Dia ingin membalas dendam. Jika dia tidak bisa melakukannya sendiri, maka dia meminta surga agar seseorang melakukannya sebagai gantinya. Siapapun yang akan melakukannya, dia hanya ingin gadis kecilnya mendapatkan keadilan yang pantas diterima. Dan surga menjawab permintaannya saat seorang tamu terduga datang dengan meninju wajah salah satu binatang yang sedang berbaris. Pukulan itu membuat monster itu berguling-guling di tanah, mengejutkan seluruh kelompok. Tamu ini bukan berasal dari Australia. Dia memiliki sayap putih besar seperti malaikat. Dia memiliki taring yang tajam dan ganas yang mampu merobek apapun. Dia punya masalah dengan orang Australia yang mengganggu bosnya beberapa tahun yang lalu. Tidak lain adalah White Tiger. Pasukan Mystic Mountain akhirnya bergerak. Perang telah resmi dimulai dan mereka membawanya ke markas musuh.